Presiden Prabowo Subianto dikritik belum berhasil membentuk tim komunikasi yang ideal di Istana Kepresidenan. Kritik tersebut dilayangkan oleh pengamat politik Roky Gerung yang menyebut kalau tim komunikasi istana saat ini justru mendelegitimasi Prabowo dalam opini publik. Bukannya menyampaikan pesan dan kerja presiden, Roky Gerung menilai kalau tim komunikasi Istana Prabowo justru lebih sibuk menyampaikan sangkalan atas kritik publik. Akhirnya Presiden Prabowo akan terpojok oleh opini publik yang berorientasi delegitimasi. Penyebabnya adalah kapasitas komunikator istana yang tidak punya kemampuan akademis, tidak punya kemampuan logika untuk menuntun komunikasi, ujar Roky. Dikutip dari tayangan video di kanal YouTube pribadinya, Minggu 30 Maret 2025. Roky menyebut bahwa salah satu tugas para komunikator di istana itu adalah untuk mendengarkan kritik publik. Namun, yang terjadi kini justru mereka lebih sering mencegah atau melawan opini publik. Itu konyol namanya. Jadi terbilang cepat legitimasi presiden jatuh hanya karena satu soal, yaitu manufacturing concern, imbu Roky. Dia menjelaskan manufaktur opini yang dilakukan istana itu berupa pembuatan opini yang disengaja dan disebarkan secara massal untuk memengaruhi persepsi publik atau opini publik, seringkali dengan cara yang manipulatif atau menyesatkan. Perbuatan seperti itu dinilai berbahaya karena justru nampak menghalangi pikiran-pikiran kritis. Roky juga mengkritisi kalau yang diproduksi oleh tim komunikasi itu jadi seperti iklan endorse Prabowo. Para komunikator istana justru mengiklankan presiden. Iklan itu bagian buruk dalam political marketing. Iklan hanya mungkin di dalam wilayah otoriter karena tidak mungkin dibantah lagi, ujar dia. Lebih lanjut, Roky juga melihat kalau tim komunikasi itu kebanyakan diisi oleh buzzer politik pada era Joko Widodo. Namun akibat ketidakmampuan mereka dalam berkomunikasi justru menjatuhkan legitimasi Prabowo sebagai presiden. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan, peringatan Presiden Prabowo Subianto soal komunikasi pejabat publik bertujuan agar para menteri dapat mengomunikasikan solusi atau jalan keluar atas suatu isu dengan baik. Tentu peringatan Pak Prabowo kepada kita semua agar kita betul-betul memberikan jalan keluar, bukan menambah beban baru dengan komunikasi yang buruk, kata Muhaimin saat ditemui di Jakarta Selasa lalu. Menurut Muhaimin, kemampuan komunikasi yang baik bersifat penting, terlebih di tengah era disrupsi media dengan derasnya arus informasi. Jadi, era media teknologi informasi yang canggih ini didukung oleh media sosial, menuntut pemerintah dan semua saya kira, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga, semua harus betul-betul memiliki kemampuan mengomunikasikan dengan baik, ujar dia sebagaimana dilansir Antara. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran kementerian atau lembaga untuk memperbaiki komunikasi publik agar informasi yang sampai ke masyarakat lebih akurat dan tidak mudah dipelintir oleh opini yang menyesatkan. Ini membahas banyak dinamika komunikasi yang harus diperbaiki dan seterusnya lah. Demikian disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Maret 2025. Ia mengatakan Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan efektivitas komunikasi mengenai berbagai capaian pemerintah untuk menyampaikan prestasi berdasarkan realitas. Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik. Namun begitu, narasi perlu dibangun dengan baik. Pemerintah tidak anti kritik, tetapi bahwa narasi kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik. Jangan sampai opini orang itu berasumsi. Asumsi orang itu tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai dia dapat berita sepenggal kemudian berasumsi negatif. Kan nggak bagus, katanya. Lebih lanjut, saat ditanya mengenai komentar pejabat publik yang cenderung kontraproduktif, Sudaryono mengakui memang perbaikan-perbaikan dalam cara berkomunikasi perlu terus dilakukan. Kami perbaiki saja. Jadi kalau saya, dari porsi saya, Anda bisa lihat dari sosial media saya. Kami tone-nya positif.
Karena memang kalau ada yang baik, kami sampaikan baiknya. Kalau yang enggak baik, kami perbaiki, ujarnya.